Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bapak Sobirin Slamet SPD MSI, yang kami hormati Panitia Asesmen Nasional SMA Negeri 1 Wangon, serta anak-anakku peserta AN Asesmen Nasional tahun 2021 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di Rabu 11 Agustus 2021 kita bisa bersua di sini dalam kondisi sehat walafiat walaupun secara online dalam rangka sosialisasi kegiatan asesmen nasional. Sebagai informasi awal, AN itu adalah pengganti kegiatan ujian nasional yang dilakukan untuk kelas 11. Baiklah Pak peserta AN yang menghormati, sebagai cara pertama pembukaan, mari kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama menjalankan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah arahan sekaligus sosialisasi tentang AN dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Sobirin Slamet SPD MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Giri selaku penanggung jawab AN atau tim AN, kemudian Ibu Nurjana selaku operator, dan teman-teman sekalian, mungkin para wali kelas mungkin ada yang hadir, kemudian mungkin para wakah ada yang hadir, saya hormati, dan anak-anakku sekalian, para siswaku yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita selalu senantiasa untuk memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bergabung di ruang virtual Zoom meeting SMA Negeri 1 Wangon dalam rangka sosialisasi asesmen nasional. Kepada para siswa saya sampaikan terima kasih yang sudah bergabung. Untuk yang belum bergabung, monggo segera bergabung, atau diajak temannya yang belum bergabung. Karena pengetahuan ini akan sangat berharga, bermanfaat bagi kita terkait dengan asesmen nasional SMA Negeri 1 Wangon. Para siswa, para hadirin yang saya hormati, asesmen nasional itu merupakan hal yang wajib kita lakukan, kita siapkan, karena menurut jadwal ini kemungkinan akan digelar bulan September atau Oktober. Itu menurut rencana karena sudah ada pengunduran yang kemarin dilaksanakan rencananya bulan Maret April, tapi karena pandemi masih diundur September Oktober. Nah, kemudian terkait dengan kepastiannya kita menunggu dari pemerintah. Kepada anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya banggakan, kalian telah terpilih secara acak dari Jakarta Kemdikbud untuk mewakili, mempresentasikan kondisi SMA Negeri 1 Wangon. Jadi adalah suatu tanggung jawab pada kalian untuk bisa mengikuti dengan baik. Nah, saya sampaikan bahwa asesmen nasional ini tidak mempengaruhi nilai kalian di rapot, tidak mempengaruhi nilai di jasa, tidak mempengaruhi kelulusan, tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Jadi kalian tidak perlu takut menjadi wakil dari SMA Negeri 1 Wangon. Ini yang pertama kami sampaikan. Jadi senang-senang saja lah, enjoy saja. Kalian mengikuti kegiatan ini tanpa beban yang berat atau tanpa beban yang terlalu tinggi. Intinya dilaksanakan nanti dengan baik, dengan persiapan diri yang baik, sehingga menghasilkan SMA Negeri 1 Wangon ini menjadi sekolah yang dianggap baik, bahkan mungkin baik sekali. Baik, sebelum kita mengetahui tentang pernik-pernik terkait dengan AN, mungkin saya awali dengan pendahuluan pengertian tentang AN itu sendiri. Saya mau share ini, share materi. Kita paling
nanti hanya sekitar 40 sampai 60 menit lah. Mudah-mudahan 45 menit sudah cukup nih mengenalkan tentang AN. Dan terkait dengan langkah-langkah AN nanti setelah ini sosialisasi, kemungkinan kalau tidak ada aral melintang nanti ada pertemuan lagi mengenai tentang belajar menjawab soal AN di Kemdikbud, di apa istilahnya di laman Dikbud atau Kemdikbud nanti akan diberikan alamatnya. Kalian bisa belajar di situ tentang soal-soal AN. Soalnya sangat sederhana, nanti saya beri contoh. Saya mau share untuk materi sosialisasi hari ini. Ya, sudah bisa sudah lihat Pak, sudah ya. Ya. Kalau saya besarkan di situ kelihatan nggak? Ini saya besarkan ini. Kalau pakai laptop besar kelihatan. Besar nggak? Ya, terlihat di situ. Lihat. Oh ya udah Pak. Ya oke, saya mulai ya. Bahwa sebelum kita melaksanakan AN itu dulu ada istilah ujian nasional ya anak-anakku sekalian. Mungkin kamu ketika di SMP pernah dengar ujian nasional atau NBK. Nah, namun di tahun 2020 kemarin UN sudah tidak ada ya karena ada pandemi COVID. Nah, seterusnya itu UN juga tidak ada ya, adanya ujian sekolah. UN tidak ada berdasarkan SK Menteri, surat edaran Menteri bahwa kebijakan UN ditiadakan. Nah, kemudian diganti dengan AN ya, atau di dalamnya ada asesmen kompetensi minimum. Jadi asesmen nasional itu di dalamnya ada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu bingung apa bedanya AN dan AKM. Asesmen nasional itu adalah kebijakan umum, ya, isinya AKM dan survei. Jadi AKM merupakan bagian dari AN. Nah ini AKM ini kita bahas dulu. Ya, AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimum ini adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi aktif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, ya, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, terkait dengan AKM atau literasi membaca dan literasi matematika ini, nanti kalian tidak diuji tentang matematika dalam hal ini adalah mapel. Jadi soal-soal mapel ya seperti persamaan linier, persamaan kuadrat, kemudian perhitungan-perhitungan yang jelimet-jelimet itu tidak di situ. Jadi soalnya tidak ada yang seperti itu. Termasuk literasi membaca itu yang membacanya adalah secara umum. Ya, kemampuan di dalam membaca dan memahami teks bacaan. Jadi hal-hal yang di dalam bahasa Indonesia misalnya itu juga tidak menyangkut hal yang dipelajari di sekolah. Jadi tidak usah takut ya. Di dalam literasi membaca dan numerasi, kompeten yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar ya, menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Jadi itu yang ada di dalam soal-soal itu nanti hanya terkait dengan penalaran kita. Jadi jangan terlalu istilahnya takut ya dengan AN ini. Nanti insya Allah ketika kita sudah belajar dari SD sampai sekarang menjawab soal-soal seperti itu, ya, itu bisa, insya Allah bisa. Ya, oleh karena itu kita perlu siap, ya untuk persiapan nanti menjawab soal terkait dengan penalaran, kemudian juga pemahaman teks. AKM itu menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh siswa menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya.
AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Jadi itu yang akan kita jawab nanti untuk terkait dengan AN. Nah, literasi membaca itu apa? Literasi membaca itu adalah kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia untuk berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, ya, cara-cara atau prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sendiri dalam berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemudian apa yang diukur dalam AKM? Ya, AKM itu mengukur, ya, AM ya, AN bukan AKM. Apa yang diukur dalam AN gitu ya? Yang diukur dalam AN, ya, kelihatan di situ Pak Giri? Kelihatan, Pak. Ini kelihatannya bukan AKM nih, ini AN. Masih kelihatan Pak Giri? Masih kelihatan, Pak. Apa yang diukur dalam AN? Ya, yang diukur dalam AN itu ada 3, yaitu AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 komponen, ya, ada 3 instrumen nanti yang dijawab. Asesmen kompetensi minimum tadi adalah untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar pengetahuan atau kognitif. Kemudian survei karakter nanti akan dinilai sikap kita, ya, kebiasaan kita, nilai-nilai kita sebagai hasil belajar non pengetahuan atau non kognitif. Jadi bagaimana cara kita hidup, kebiasaan kita apa, bagaimana kita belajar, bagaimana kita bersikap pada orang lain, dengan anak, dengan teman sebaya, dengan adik, dengan kakak, dengan bapak, dengan ibu, dengan bapak ibu guru. Itu adalah survei karakter. Kemudian survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas dan iklim sekolah, ya. Jadi nanti kalian, karena kalian itu sudah pernah masuk sekolah PTM, tentunya sudah paham dan sudah istilahnya sudah 2 tahun di SMA. Sudah berapa tahun berarti? 1 tahun ya? 1,5. Belum mengalami berarti ya Pak? Belum mengalami PTM ya Pak ya? Belum. Ya, karena kalian itu belum pernah mengalami PTM, tapi kan sering ke sekolah, setidaknya sudah mengetahui tentang kualitas pembelajaran Bapak Ibu guru dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal itu. Bagaimana sekolah menyediakan tempat belajar, bagaimana sekolah memberikan tempat pojok membaca, bagaimana sekolah mengatur perpustakaan untuk meminjamkan buku, bagaimana Bapak Ibu guru mengajar, itu kalian nanti bisa menjawab pada soal-soal yang terkait dengan survei lingkungan belajar. Siapa saja yang mengikuti asesmen nasional? Ya. Jadi yang mengikuti asesmen nasional ini, ya, yang mengikuti AN itu adalah siswa. Yang pertama siswa, ya. Yang pertama siswa atau murid atau warga belajar itu untuk kelas 11, ya, untuk kelas 11, untuk SMA kita kelas 11. Setiap anak mengerjakan 3 instrumen, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang kedua Bapak Ibu guru nanti hanya mengerjakan survei lingkungan belajar. Kemudian kepala sekolah itu juga mengerjakan survei lingkungan belajar. Jadi yang mengerjakan instrumen, ya, untuk AKM, survei karakter dan survei lingkungan itu para siswa. Kalau guru dan kepala sekolah hanya survei lingkungan belajar. Nah, kemudian tujuan asesmen nasional, 1, meningkatkan
kemampuan literasi peserta didik. Yang kedua, mengembangkan potensi murid secara utuh. Yang ketiga, mendorong mengembangkan sikap, perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Kemudian hasilnya nanti digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran guru, kepala sekolah, serta dinas. Nah, kita di SMA Negeri 1 Wangon ya nanti akan difoto ya atau dipetakan kemampuannya sampai di mana, kemudian lingkungannya seperti apa, anak-anaknya sudah mencirikan pelajar Pancasila atau belum. Nah ini pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Ya tentunya memiliki nilai-nilai yang mencerminkan, ya nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila itu, mulai dari 1 ketuhanan yang Maha Esa sampai yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua nanti tercermin di dalam kalian. Ya, untuk yang perilaku atau pengembangan sikap ya. Nah, nanti bisa di-share nanti ciri-ciri pemuda pelajar Pancasila ya. Bukan pemuda Pancasila ya, itu PP itu. Ini pelajar Pancasila. Ya, ini organisasi massa kalau pelajar pemuda Pancasila lah. Kalau kalian nanti pelajar Pancasila lah. Bagaimana perilaku mereka atau kita sekalian ya, nanti akan di-share, insya Allah nanti akan di-share tentang pelajar Pancasila itu bagaimana. Kemudian penggunaannya untuk apa? Asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menilai setiap siswa, tidak dinilai setiap siswa, tetapi laporannya nanti menjadi alat evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran guru. Ya. Jadi untuk pembelajaran secara umum di sekolah itu ya nanti akan digarap, diperbaiki jika memang perlu ditingkatkan. Jadi bukan perorangan, penilaiannya itu tidak perorangan, tetapi adalah mencerminkan sebuah lembaga yang bisa atau belum bisa melaksanakan ya kegiatan pendidikan secara baik. Murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan tryout, tetapi nanti akan dikenalkan, ya, akan dikenalkan. Bukan persiapan khusus seperti ujian nasional itu, ya, tryout terus itu tidak. Kamu tidak usah khawatir, ya. Paling ini kan untuk sosialisasi, nanti paling di-share tentang pelajar Pancasila dan juga akan di-share tentang cara soal, contoh soal ya, pertanyaan yang perlu nanti dipelajari ya, semuanya kan perlu dipelajari agar kita bisa siap dalam menghadapi soal. Jadi tidak perlu tryout, tidak perlu ada kegiatan les bareng-bareng itu tidak, tetapi kalau misalnya kita bisa diskusi ya baik-baik saja, tetapi diutamakan monggo nanti belajar mandiri ya. Kalau memang perlu ada diskusi nanti bisa melakukan diskusi. Misalnya lewat WA atau lewat media sosial yang telah kita gunakan ya. Kemudian pelaksanaan asesmen nasional itu nanti dilaksanakan secara daring ya, secara daring menggunakan komputer sekolah. Jadi nanti kalian datang ke sekolah karena di sana juga nanti akan diawasi ya ketika mengerjakan soal tentang AKM itu untuk AN ya. Kalau guru dan kepala sekolah ini bebas nanti dari rumah bisa ya. Tapi kalau yang murid itu nanti dilaksanakan di sekolah ya. Nanti diawasi seperti ujian nasional, tetapi kalian tidak usah panik, itu untuk prosedur saja. Nah, jadi nanti sekolah menyiapkan komputer, kemudian jaringan, internet, kemudian juga alat-alat yang lain yang mendukung tentang pelaksanaan AN. Nah, pelaksanaan AN itu ya yang pertama untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan yang diacak untuk kelas 11 ya oleh Kemdikbud. Ya,
jadi nanti pelaksanaannya terstandar oleh pusat. Ya. Kemudian ya, kita semua sudah tahu, kalian sudah ditunjuk sejumlah 45 siswa. Yang 5 adalah cadangan. Gitu ya Pak Giri ya? Iya, Pak. Ya, jadi yang 45 itu inti, kemudian yang 5 itu cadangan. Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, jadi nanti tidak terkendala di dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian alokasi waktu dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum itu nanti hari pertama adalah tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit ya, untuk tes literasi membaca. Kemudian untuk hari kedua ya, tes numerasi ya, literasi numerasi atau matematika itu 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit nanti. Jadi ini yang terjadwal untuk siswa seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya akan dilaksanakan Maret April ya. Tapi karena ada suatu hal akan dilaksanakan September dan Oktober, dan mudah-mudahan nanti kita sudah bisa melaksanakan itu. Mudah-mudahan ya, kita berdoa mudah-mudahan PPKM tidak berlanjut-lanjut terus sehingga kita nanti akan melaksanakan kegiatan AN ya. Kemudian bagaimana bedanya dengan ujian nasional ya? Ya, bedanya adalah yang pertama, yang diukur kalau ujian nasional itu capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan mapel, tapi kalau AKM itu adalah capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi. Kemudian karakter siswa dan gambaran lingkungan belajar. Target pengukuran itu dulu itu semua peserta didik di kelas 12 ya untuk SMA ya. Tetapi kalau sekarang hanya kelas 11. Maksudnya apa kok kelas 11? Karena kelas 11 sudah mengalami pembelajaran dan akan mengalami pembelajaran. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang kurang, nanti di kelas 12 akan mengalami perbaikan pembelajaran. Jadi akan merasakan dampaknya AN gitu. Tapi kalau kelas 12 nanti tidak mengalami peningkatan itu. Kemudian mode asesmennya adalah kalau dulu itu ada yang komputer dan non komputer atau menggunakan pensil kertas, kalau sekarang murni komputer. Metode asesmen kalau dulu itu sifatnya adalah sama ya, atau mutlak sama soalnya. Kalau dulu menggunakan objektif tes, pilihan ganda hanya satu jenis. Kalau sekarang ada pilihan ganda tetapi dengan berbagai jenis ya. Ada yang option 5 pilihan, ada juga yang lebih dari satu. Untuk memilih dari 5 pilihan, ada juga yang memilih banyak dari pilihan-pilihan yang disediakan. Nah, kemudian anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kalau ujian nasional itu laporannya adalah pemetaan dan perbaikan pembelajaran. Kalau AKM itu perbaikan pembelajaran dan peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, itu. Ya. Kemudian kebutuhan individu secara otomatis diperoleh dari hasil asesmen nasional. Peserta didik kelas, maaf ini tidak relevan. Nah, saya lewati. Jadi fokus laporannya tadi ya sudah perbaikan pembelajaran dan peningkatan lingkungan belajar. Kemudian bentuknya soal ya, bentuknya soal ini tadi sudah saya sampaikan. Ya. Kalau dulu N itu pilihan ganda, satu jenis pilihan ganda. Kalau ini pilihan ganda hanya satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Kemudian menjodohkan isian singkat dan isi atau uraian. Kemudian untuk materinya ya, ini ada numerasi bilangan, pengukuran dan geometri, kemudian aljabar ya, ketidakpastian di dalam terkait dengan aljabar ya. Kemudian yang membaca ini terkait dengan konten teks informasi dan teks sastra. Ya, nanti bisa dibaca lagi ya. Nanti ini insya Allah tak share nanti biar anak-anak bisa membaca sendiri. Kemudian hasil tanya jawab ini perlu diperhatikan ya.
Kelihatan Pak? Kelihatan, Layar Pak. ya? Kelihatan Ya, ya? kelihatan. Apa itu asesmen nasional? Tadi sudah bisa kita pahami, adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan. Kemudian mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Ya, bukan mapel, tapi yang mendasar. Literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar, serta iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ya. Kemudian, mengapa perlu asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu, kesenjangan antar bagian, ya, di satuan wilayah, sekolah negeri dan swasta. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa, karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan, tetapi di kelas 11. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta. Jadi kalian tidak usah takut ya. Jadi tidak menentukan kamu itu nilainya berapa, lulus apa tidak, itu tidak. Ini tidak menentukan sama sekali. Ya, hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor nilai peserta didik secara individu. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil AN diharapkan menjadi dasar untuk perbaikan pembelajaran di Semanwa khususnya. Jadi nanti kalau misalnya nilainya kok misalnya kurang bagus, ya otomatis nanti sekolah yang harus meningkatkan perbaikan di dalam proses pembelajaran kita selama ini. Ya. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Jadi penilaian tetap diserahkan kepada Bapak Ibu guru dan sekolah, bukan dari asesmen nasional. Siapa yang menjadi peserta AN? Nah, kamu sudah tahu, kelas 11 dipilih acak. Jadi kamu itu terpilih secara acak. Ya, mudah-mudahan yang terpilih secara acak ini nanti adalah generasi yang sukses ya semuanya ya, karena sudah mendapatkan kehormatan untuk mengikuti asesmen nasional. Amin ya robbal alamin. Kemudian mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Ya. Asesmen nasional ini ya tidak digunakan untuk menentukan lulusan, ya, tetapi hanya untuk memetakan atau apa istilahnya, hanya untuk memberikan gambaran ya atau cerminan pelaksanaan pembelajaran di SMA kita, untuk memotret ya, untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan ya. Jadi mutu sekolah itu kan juga ditentukan oleh sistem pendidikan kita. Nah, kemudian di mana yang perlu ditingkatkan? Nah, nanti diambil dari hasil N. Kemudian ini sudah tadi. Kemudian apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi dan hasil belajar secara individu. Namun AN menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Ini kemudian mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Karena literasi membaca dan literasi numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar ya, dan diperlukan oleh semua murid ya, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Jadi apapun cita-citanya,
ya tetap harus mempunyai kemampuan dasar, baik itu kemampuan literasi membaca maupun matematika atau numerasi. Jadi semua cita-cita itu nanti semua profesi, semua apa yang akan kita tuju nanti, ya, menjadi apa kita, itu diperlukan kemampuan dasar. Ya, untuk apa? Ya untuk berpartisipasi atau untuk berkomunikasi, ya, kemudian untuk sosialisasi, interaksi dengan orang lain. Kalau kita lihat kan kita di dalam kehidupan sehari-hari itu hanya dua kegiatan. Yang pertama berkomunikasi, berarti bahasa, dan hitung-hitungan sederhana. Misalnya orang jual beli di pasar, kok nggak tahu penjumlahan, menghitung rupiah, ya tentunya akan mengalami kesulitan. Nah, termasuk literasi membaca ini, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, tentunya akan mengalami hambatan. Oleh karena itu hanya dua hal di dalam kehidupan kita, di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, yaitu dua hal, yaitu tentang bahasa dan hitung-hitungan sederhana. Kemudian mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Ya, asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, tetapi juga memotret belajar sosial emosional, sikapnya, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan serta kinerja di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara baik kognitif maupun non-kognitif. Jadi selain kita diberi pengetahuan, kita juga disuruh untuk melatih diri bersikap baik. Bapak Ibu guru sekolah akan memberikan program-program terkait dengan pembimbingan karakter, ya, pembimbingan sikap, ya, perilaku kita, ya, termasuk misalnya di dalam penyelesaian masalah anak yang tidak disiplin dalam PJJ misalnya, yang bermasalah, ya, di dalam kehidupan di rumah, lingkungan, dan mungkin di sekolah. Ya. Jadi perlu ada pembimbingan agar anak-anak ini nanti akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki sikap dan perilaku, ya, sebagai cerminan pelajar Pancasila. Nah, kemudian instrumen tadi sudah saya sampaikan, ada 3 nanti, ya, untuk AN, yaitu AKM, karakter, dan lingkungan belajar. Oke. Nah, tentang komponennya tadi sudah saya sampaikan, ya, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian soal, ya, berapa soal yang dikerjakan, ya. Soalnya nanti untuk kelas SMA, ya, itu sebanyak 36 soal, ya, setiap instrumen. Ya, setiap instrumen itu nanti akan mengerjakan 36 soal. Nah, apakah soal AKM untuk peminatan IPS, bahasa, IPA, dan agama berbeda? Jawabannya tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar, ya, yang perlu dipelajari semua tanpa membedakan peminatannya. Jadi nanti kalian baik IPA, IPS, bahasa, agama, jurusannya misalnya, kalau kita kan di Semanwa ada IPA dan IPS, ya mereka memiliki atau mengerjakan, ya, mengerjakan soal jumlahnya sama nanti. Jumlahnya sama, isinya juga sama. Nah, mungkin urutannya yang tidak sama, tapi isinya sama. Nanti tidak membedakan jurusan atau peminatan kita, karena itu kompetensi yang diukur adalah kompetensi yang mendasar. Nah, kemudian ini perlu dicatat Pak Giri, teman-teman anak-anak sekalian. Nah, contoh-contoh soal latihan itu disediakan di sini nih, Pusmenjar. Pusmenjar kemdikbud.go.id /AKM. Ini yang di sini, ya, di laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, adakah kisi-kisinya? Jawabannya tidak ada kisi-kisi. Tetap kalian belajar saja dari contoh-contoh itu. Kemarin saya sudah membuka, tetapi harus menginput akun dan
nomor siswa kalau tidak salah apa ya itu. Kalau saya jadi tidak bisa masuk, yang masuk nanti kalian saja. Saya kemarin mau nyoba tapi ternyata harus memasukkan keikutsertaan itu. Kemarin daftar lampiran kita ada nomor pesertanya enggak Pak Giri? Kalau salah ada Pak. Nah itu di situ dimasukkan. Saya nggak punya nomor jadi nggak bisa masuk. Nah, ini yang disiapkan sekolah nanti komputer ya, sejumlah 25 untuk para siswa. Apabila kalian mau belajar di sekolah tentang soal-soal ini, belajar melihat soal-soal ini, silakan ke sekolah. Kalau memang perlu bisa di sekolah nanti Pak Giri bisa mengatur. Ya, monggo untuk membuka sehingga fasilitas sekolah itu digunakan. Tidak harus di rumah, monggo kalau sambil melihat-lihat sekolahan nanti bisa langsung tindak ke sekolahan. Kalian nanti akan dijadwal Pak Giri. Nah, kalau misalkan mau di rumah ya enggak apa-apa, tapi kalau yang pengen bareng-bareng ke sekolah nanti per 10 orang misalnya nanti monggo untuk difasilitasi Pak Giri nanti. Ya. Apakah sekolah pemerintah sudah menyediakan? Ya jawabannya sudah ya. Kita sudah siap lah. Kita komputernya itu ratusan di SMA Wangon, jangan khawatir. Ya. Ada 4 lab kalau tidak salah. Luar biasa lah pokoknya. Banyak sekali komputernya banyak sekali. Ini kemudian saya beri soal ya. Saya berikan contoh soal. Ya. Ini saya mau berikan contoh soal dari AN ini. Coba saya buka ini soalnya. Saya beri, nah ini soalnya seperti ini, anak-anakku sekalian. Contoh soalnya ya. Saya berbesar. Kelihatan nggak Pak Giri? Belum Mbak. Oh belum. Belum. Bentar. Nah, kelihatan? Oke, kelihatan. Kurang besar Nah, Mbak. kurang besar ya. Oke, saya besarkan. Nah, ini soal literasi matematika. Ini contohnya seperti ini. Ya, kita perhatikan. Untuk membuat rak buku, seorang pengrajin memerlukan bahan sebagai berikut. 4 buah papan kayu panjang, 6 buah papan kayu pendek, 12 penjepit kecil, 2 penjepit besar, 14 buah sekrup. Jadi untuk membuat satu rak ya itu butuh ini 4, 6, 12, 2, 14 ya, masing-masing komponen. Nah, jika pengrajin itu punya 26 papan ya, 33 papan kayu pendek. Jadi 26 papan kayu panjang, 33 papan kayu pendek, 200 penjepit kecil, 20 penjepit besar, dan 510 skrup. Nah ini, 26, 33, 200, 20. Jadi punya stok itu di rumah. Nah kira-kira yang dibuat oleh pengrajin itu berapa buah rak gitu. Nah, kalian tentu bisa menghitung nanti. Oh, berapa ini? Nah, berarti nanti yang dicari dulu adalah apa? Yang dicari dulu itu adalah kalau di dalam kimia itu namanya unsur pembatas. Ya, unsur pembatas. Stok yang paling kecil untuk membuat satu atau beberapa rak. Nah, nanti pembatasnya mana yang paling sedikit? Nanti dibagi nih masing-masing dibagi. 26 dibagi 4 berapa? 33 dibagi 6 berapa? 200 dibagi 12 berapa? 20 dibagi 14 berapa? 510 dibagi 14 berapa? Nanti mana yang kira-kira menjadi pembatas? Kira-kira paling yang bisa dibuat kira-kira mana? Maksimal yang dibuat berapa? Nanti bisa dilihat persediaan yang paling sedikit. Bukan yang paling banyak, yang paling sedikit. Karena yang itu habis berarti sudah tidak bisa buat lagi. Unsur yang lain berarti dianggap sisa stok. Nah, itu nanti bisa dihitung itu. Dalam kimia juga ada itu namanya
faktor pembatas. Ya, kalau kamu sudah belajar tentang kimia, tentang konsep mol, ya, itu ada istilahnya unsur pembatas. Kalau yang MIPA itu, nanti mana yang paling menentukan dari sekian, nanti bisa dihitung, korek, nanti ketemu, oh ternyata bisa membuat sekian rak, gitu. Ini soal pertama. Jadi soalnya seperti itu. Lalu penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada lagi soal seperti ini. Nah, ini soalnya seperti ini. Untuk mengadakan konser rock itu belum muncul, Pak. Oh, belum muncul ya. Masih rak buku. Oh iya, saya maaf, saya salah. Saya lagi bingung nih. Tandanya mana yang untuk melebarkan tadi? Biar maksimal. Baik. Misalnya ini soal lagi. Nah, untuk mengadakan konser rock. Nah, konser rock perlu disiapkan lapangan dengan ukuran 100 kali 50 meter. Berarti lebarnya, luasnya adalah 5.000 meter persegi. Kita harus menyediakan ini. Tiket konser telah habis. Ya. Tiket konser habis 5.000 meter persegi. Tiket konser habis. Kira-kira, ya, yang manakah berikut ini perkiraan jumlah penonton yang hadir pada konser tersebut? Kira-kira berapa orang yang bisa hadir di dalam konser tersebut? Jadi 5.000 meter persegi, tiketnya habis KB, kira-kira berapa? Nah, kita berpikir orang itu membutuhkan ruang berapa? Kalau misalnya di luar pandemi ya, kalau pandemi sih 1 meter ya. Kalau pandemi berarti kalau 1 meter orang itu membutuhkan, setiap orang membutuhkan 1 meter, maka hanya 5.000 penonton. Iya tak, Pak Giri? Iya, 5.000 penonton. Tapi kalau di masa pandemi, di masa tidak pandemi, nah ini yang ditanyakan tidak pandemi nih, nggak ada tulisannya pandemi, berarti yang tidak pandemi. Kira-kira yang dibutuhkan berapa meter? Kira-kira wong empet-empetan, biasanya naik konser kan empet-empetan. Ini setengah meter piranono. 1/4 meter kira-kira. Karena kalau setengah meter itu jawabannya 10.000, tidak ada. Berarti kan 1/4 meter, ya. Maka kan pet-petan Pak Giri. Tubuhnya Pak Giri kan nggak ada 25 cm, Bu. Ada. Oh, ada ya, Pak? Ya. Nah, karena biasanya empet-empetan itu, Pak, kalau konser itu. Berarti kan 1/4 meter. Oh, kalau 1/4 meter berarti kira-kira 20.000. 20.000 ya, Pak ya? Kira-kira 20.000. Nah, jawabannya C. Nah, lo kalau jenengan kalau kalian menjawab B salah apa benar? Ya benar, tapi kurang benar itu. Yang paling tepat adalah misalnya 20.000. Karena konser itu biasanya pet-petan itu. Yang Pak Giri biasanya melebar 50 cm karena konser kepepet-pepet, maka jadi 1/4 itu. Rapet lah ya. Nah, ini contoh. Kemudian lagi ada contoh lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi semuanya hanya pakai logika tentang ini telapak orang berjalan. Nanti kira-kira kita itu mau disuruh untuk membuat semacam formula atau rumus ya untuk menentukan apa ya, tergantung pertanyaannya itu. Ini soalnya seperti ini. Gambar di atas adalah menunjukkan jejak kaki seorang pria yang telah berjalan. Panjang P adalah jarak antara bagian belakang dan jejak kaki. Untuk pria ada rumus yang berlaku memperkirakan jejak kaki, ya, banyak langkah per menit dan jarak langkah. Jika rumus
jika rumus di atas berlaku untuk Heiko yang sedang berjalan 70 langkah per menit, ya, berapa panjang langkah Heiko? Tunjukkan perhitunganmu lah. Kalian mengisi nanti. Tak korek gitu ya. Ya pokoknya sepengetahuan kalian ya. Syukur nanti benar. Kalau tidak benar ya tidak perlu takut. Yang penting berusaha untuk latihan, untuk apa namanya, lihat-lihat soal di Kemenjar tadi. Apa tadi Pak? Kemenjar apa Pak tadi? Terus menjar ya. Iya, nanti lihat di situ. Nah, kemudian ada contoh lagi ya, ada contoh lagi. Misalnya ini saya ambil contoh yang ini. Nah, ini dadu, ini mudah ini. Saya langsung bisa jawab tadi. Ya. Dadu lah. Kalian kan kenal dadu ya? Kenal. Pada gambar kalian, pada gambar berikut kalian dapat melihat 6 buah dadu, ya, 6 buah dadu. Sudah kelihatan belum Pak? Sudah Pak. Sudah. A sampai F. Ingat, setiap dadu ada ada hal yang istimewa. Jumlah titiknya, jumlah dot, yang melonto-melonto ini loh Mas. Ya. Setiap sisi yang berhadapan adalah 7. Jadi kalau 6 berhadapan dengan berapa Pak Giri? 1. 6. Nah, 6 berhadapan dengan 1. 2 dengan 5. 3 dengan 4. 2 dengan 5. 1 dengan 6. 5 dengan 2. Ini. Maka kalian bisa nulis di sini. Oh, berarti sini 2, sini 6, sini 5, sini 4, sini 5, sini 1. Nah, kan gampang. Gampang. Ini pasti gampang ke, yang bisa langsung garap sih. Ya. Nah, ini seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi soalnya tidak jelimet-jelimet. Ya, hanya penerapan lah. Misalnya ada seorang anak pergi sekolah dengan kecepatan 50 km per jam. Kira-kira berapa menit sampai sekolah ya? Hitung aja 50 km setiap jam. Berarti setiap 60 menit. Nah, ini dihitung, maka nanti akan ketemu kira-kira waktunya berapa kan gitu. Berapa menit. Nah, itu akan ketemu. Nah, jadi soalnya seperti itu. Jadi tidak melibatkan tentang mata pelajaran. Jadi konsep-konsepnya itu sifatnya umum. Oleh karena itu ya, anak-anakku sekalian tidak perlu merasa khawatir, apalagi tidak menentukan kelulusan. Sekali lagi terima kasih pada anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Segala hal yang terkait dengan latihan nanti Pak Giri bisa membuat jadwal atau mungkin dari rumah juga boleh. Kalau yang mau ke sekolah silakan nanti dijadwal saja untuk bisa membuka ya, untuk bisa membuka latihan soal atau soal, melihat soal-soal yang tentunya mirip ya, akan muncul di AN nanti ya. Saya kira itu Pak Giri. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo diberi waktu. Tapi kalau tidak ada ya otomatis sudah selesai, karena saya kan tadi janji paling maksimal 1 jam lah. Ini sudah 50 menit. Monggo Pak Giri, silakan. Silakan anak-anak, mau ada yang menanyakan terkait dengan AN ini? Silakan untuk mengangkat tangan. Silakan, buat ada yang mau bertanya. Monggo. Karena barang baru jadi belum begitu nanti dijadwal saja apa Pak? Tapi nanti ya nanti kalau sudah ini sudah selesai, nanti kalian simak di grup nih. Kalau yang mau bertanya setelah Japri ya boleh, mau di WA grup ya boleh, WA grup diskusi terkait dengan AN. Silahkan, kalian nggak usah takut ya, nggak usah khawatir. Kita belajar bersama, nah, dan tentunya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang hari ini sudah bergabung. Ini yang bergabung baru 42, berarti hanya 40 nih, yang 39, berarti masih ada anak 11 yang tidak hadir. Tolong Pak Giri catat ya, nanti diundang Pak.
Diundang sendiri dulu. Nanti kalau sendiri nggak mau ya sama orang tuanya sekalian. Ya. Ya, saya kira dicatat untuk sosialisasi nanti sendiri dan pembinaan terkait dengan AN, karena ini tanggung jawab kita untuk menyukseskan ya. Jadi jangan sampai kalian lari dari tanggung jawab ya. Masa SMA Negeri 1 Wangon ada anak yang lari dari tanggung jawab, ini bahaya ini. Jadi nanti tolong yang tidak ikut tanya sebabnya apa. Kalau sebabnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tolong diundang ke sekolah. Dijadwalkan, monggo Pak Giri. Ya, silakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah hadirin yang kami hormati, demikian sosialisasi asesmen nasional bersama Bapak Kepala Sekolah. Sebagai acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah.